Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam Maximania. Jadi ini review panjang ya, beberapa ribu km penggunaan mangkok kopling dari Daytona ya. Seven Star seperti ini. Ini bukan Indos ya, ini saya beli untuk Honda PCX 150 lokal K97 dan reviewnya adalah setelah pemakaian beberapa ribu km dia sukses mengusir gredek ya dari motor ini. Akselerasi jadi oke, top speed jadi lebih enak, cepet gitu kan. Ini ya nih cukup memuaskan lah bagi saya pemakaian si mangkok kopling Daytona Seven Star seperti ini. Dan kita cek ya dalamannya seperti apa. Ini baru saja saya bongkar dan ternyata seperti ini ya ausnya pemakaian mangkok kopling dari Daytona Seven Star. Dan untuk sepatu koplingnya seperti ini, saya pakai Daytona juga yang Kevlar, tapi uniknya ini garis-garis Pak. Nih lihat, dia bergaris seperti ini, tapi habisnya rata loh. Untuk ribuan km ini keren juga ya, bisa habis merata seperti ini. Dan loh mas, kok bisa enak? Ya jelas enak, karena ini saya pakai yang ukuran NMAX ya, dia panjang Pak De. Bandingkan dengan standarnya PCX yang pendek seperti ini, pendek ya, lihat jauh banget kan bedanya berapa senti ini panjang kok ya. Nanti coba saya ukur, tapi ini kelihatan banget kan, atas itu PCX, bawah itu NMAX. Hasilnya memang mungkin akselerasinya tidak secepat yang pendek ya, tapi kan kita tujuannya untuk menghalau gredek yang kemungkinan hadir di PCX 150. Beda banget kan, atas itu bawaan PCX, bawah itu yang Daytona dari NMAX nih. Dan reviewnya memuaskan ya, meskipun tentu ada minusnya. Apa mas? Yang pertama minusnya adalah kotor waduh, kotor nih, tuh kelihatan kan serbuk-serbuk dari sepatu koplingnya, kelihatan banget nempel di sini. Terus kita cek lagi. Kekurangan yang selanjutnya adalah jika pemirsa menggunakan kampas atau sepatu kopling dari Daytona ini, harusnya memang idealnya disandingkan dengan mangkok kopling dari ini Daytona juga, karena sama-sama keras. Mengingat sepatu kopling ini cukup keras ya, cukup abrasif, yang artinya jika dipakai untuk mangkok koplingnya PCX yang bawaannya itu, dia akan mudah terkikis ya. Dia akan istilahnya, sepatu kopling ini akan memakan ini mangkok koplingnya kalau tidak bawaan dari Daytona. Jadi ini keras ketemu keras ya, supaya awet seperti itu. Dan intinya nih dipakai ya oleh ayahku untuk kerja. Si PCX 150 ini menggunakan mangkok kopling dari Daytona Seven Star seperti ini, dan nyatanya memuaskan. Minusnya cuma itu ya, memang harus Daytona semua supaya keras ketemu keras. Takutnya kalau pakai bawaan dari motor nanti dia akan aus ya, habis duluan sih mangkoknya. Kalau si sepatu koplingnya ini terkenal kuat memang ya, terkenal keras. Dan itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com, penggunaan ribuan km menggunakan sepatu kopling merek Daytona ini sekaligus mangkok koplingnya ya. Ini masih masuk akal harganya. Oke, dan itu dia cerita singkatku mengenai pemakaian untuk PCX ya, karena sudah banyak yang tanya. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Pertamax7.com, salam Maximania, salam Kirian Mania. Dan ini oprek-oprek CVT ya, karena ya bawaannya ini dia terkenal gredeknya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Pertamax7.com, salam Matic Mania, salam Kirian Mania, salam PCX lokal, salam Maximania. Mantap. Mau saya bersihkan, tapi saya di Wonogiri sukses nggak punya apa ku jenenge kompresor ya, bingung ini ngelapi gimana nanti.
perbandingan ya.